Bab 1. Daya kekuatan prana. Cara menghidupkan DKP atau daya kekuatan prana guna mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dalam bab ini, Anda dapat mempelajari cara menghidupkan daya kekuatan paling hebat yang pernah diketahui manusia, yaitu daya kekuatan prana. Daya kekuatan yang hebat ini sangat efektif sampai dapat membawa perintah Anda ke tempat terjauh di planet untuk melaksanakan keinginan Anda. Dengan menggunakan daya kekuatan prana, Anda dapat menjelmakan setiap hal yang Anda inginkan. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Anda dapat memperoleh rumah baru biarpun Anda tidak punya uang, atau Anda dapat memperoleh sebuah mobil baru hanya dengan menekan tombol yang mengeluarkan daya kekuatan prana guna mendatangkan barang tersebut. Penggunaan daya massa hebat ini sangat dirahasiakan oleh orang-orang kahuna Hawaii selama ribuan tahun. Seorang ulama kahuna menganggap daya tersebut terlalu kuat dan bisa membahayakan bila disebarkan kepada orang awam. Dalam bab ini akan diajarkan cara menggunakan daya kekuatan prana yang hebat, yakni berasal dari Hawaii. Anda akan mampu menggunakan DKP ini dengan mempraktekannya selama beberapa menit saja. Tidak diperlukan pelajaran berjam-jam atau beberapa hari guna memahami cara menggunakannya. Hanya ada 4 langkah dalam waktu beberapa menit untuk melakukannya. Persiapan batin Anda supaya daya kreatif dapat masuk. Sebelum DKP dapat dihidupkan, batin dan badan kita harus dikendorkan. Cara terbaik untuk melakukan ini yakni dengan duduk tenang di kursi selama beberapa menit. Langkah berikutnya adalah membebaskan diri dari pikiran-pikiran negatif yang mengganggu batin. Gantilah pikiran negatif ini dengan pikiran tentang sesuatu yang penuh damai dan keindahan. Sebuah contoh tentang jenis pengkhayalan di atas boleh Anda ambil dari salah satu gambaran berikut ini. Nomor 1. Bayangkan Anda sedang berjalan di sebuah taman indah pada suatu hari yang cerah. Bunga-bunga berkembang semerbak, harum rumput hijau. Udara segar dan daun-daun pepohonan bergoyang-goyang ditiup angin. 2. Bayangkan Anda duduk di atas bukit, menghadap ke samudra. Burung-burung pantai terbang di atas gelombang yang mengalun pelan. Seekor burung hinggap di kejauhan, menangkap mangsanya. Dengarkan kicau burung memanggil teman-temannya, menceritakan tentang pertemuannya. 3. Bayangkan Anda duduk tenang di pinggir sungai di pegunungan. Lingkungan dipenuhi pepohonan dan keadaannya tenang. Dengarkan suara gemericik air yang mengalir melewati batu-batu kecil dan besar, serta ranting-ranting semak di pinggiran sungai itu. Udaranya segar dan begitulah seterusnya. Gunakan salah satu gambaran di atas yang paling cocok bagi Anda, atau karanglah gambaran tentang diri Anda sendiri. Gambaran pikiran tersebut mendapatkan beberapa pengaruh terhadap Anda dan membantu masuknya DKP ke dalam diri Anda. Penggambaran pikiran yang penuh kedamaian dan keindahan akan menenangkan batin serta badan, mendatangkan getaran positif yang mengusir pikiran negatif dalam diri Anda. Biasanya pikiran negatif suka diusir secara sadar, tetapi dengan cara tersebut akan lenyap dengan mudah. Latihan sederhana guna mendatangkan DKP. Langkah berikutnya ialah menimbun persediaan energi batin dalam diri Anda. Energi batin ini berasal dari daya hidup vital yang berada di mana-mana, di sekeliling kita, serta di angkasa. Energi tersebut berada dalam jumlah besar di dalam udara yang kita hirup. Karena energi batin punya sifat kecerdasan, dapat diarahkan pakai batin kita. Latihan pernafasan berikut ini memungkinkan Anda menghirup banyak daya hidup vital yang oleh orang kahuna Hawaii disebut mana atau prana. Sekarang Anda dapat mengerti bahwa energi batin, energi hidup vital, mana dan prana adalah sama atau sinonim. 1. Keluarkan semua udara lewat paru-paru. Lakukan ini dengan menghembuskan udara lewat hidung. Selanjutnya, keluarkan lebih banyak lagi udara yang masih tersisa di dalam paru-paru. Lakukan ini sampai Anda tidak mampu lagi mengeluarkan udara. Ini menghilangkan semua udara lama dari paru-paru dan menyediakan tempat bagi prana yang banyak. Kedua, dengan menekankan diafragma ke bawah, isilah bagian bawah dari paru-paru. Pada tahap ini jangan mengembungkan dada. Bagian bawah paru
Bagian bawah paru-parulah yang terlebih dahulu diisi udara. Sekarang gembungkan dada supaya udara masuk ke dalamnya. 4. Pertahankan udara di dalam dada selama 10 hitungan secara perlahan-lahan. 5. Hembuskan udara seperti pada langkah nomor 1. Ulangi latihan ini 3 kali sebelum melangkah pada latihan selanjutnya. Rasakan adanya timbunan daya kekuatan prana. Setelah melakukan latihan pernafasan sebanyak 3 kali, luruskan kedua tangan ke depan, telapak tangan saling berhadapan kira-kira berjarak 6-10 inci. Rasakan terbentuknya timbunan DKP. Tangan Anda menjadi hangat dan geli, terutama di telapak. Teruskan menyadari penimbunan medan daya ini, sambil melakukan pernafasan sempurna seperti di atas sebanyak 3 kali lagi. Sadari tentang kehidupan dalam prana yang Anda hirup bersama udara itu. Batin Anda dapat mengontak kecerdasan di dalam prana dan merupakan daya hidup yang hidup. Dengan cara ini, Anda dapat memerintahkan lebih banyak daya hidup vital memasuki diri Anda daripada dalam keadaan atau pernafasan biasa. Rasa geli yang Anda rasakan di telapak tangan adalah medan energi terkonsentrasi yang telah dihidupkan dengan jalan pernafasan sempurna. Dan perintah Anda kepada DKP supaya masuk lebih banyak ke dalam diri Anda. Medan energi inilah energi yang hidup, berdenyut dan penuh daya dinamis. Energi tersebut siap menunggu perintah Anda. Setelah dihidupkan, kirimkan atau pancarkan DKP ke pribadi tinggi Anda. Pribadi tinggi membutuhkan prana guna memenuhi permintaan yang Anda tujukan kepadanya. Kita menggunakan energi syaraf bila kita menggunakan proses pemikiran. Pribadi tinggi kita menggunakan prana yang merupakan energi batin guna melaksanakan pekerjaannya. Pribadi tinggi hanya membutuhkan sedikit prana bagi keperluannya sendiri. Tetapi bila dimintai bantuan, ia butuh energi batin tambahan. Inilah sebabnya kita perlu mengirim atau memancarkan prana ekstra ke pribadi tinggi. Untuk mengirimkan prana ke pribadi tinggi, kita harus mengkonsentrasikan DKP yang kita hidupkan. Secara mental, kumpulkan prana itu menjadi sebuah bola sinar putih yang berkilauan. Gambarkan bola sinar putih berkilauan ini memasuki solar plexus di pusat badan Anda. Sekarang, kirimkanlah bola putih ke suatu titik, kira-kira 6 kaki di atas kepala Anda. Gambarkan seberkas sinar bergerak lewat kepala Anda ke pribadi tinggi. Anda akan merasakan kegelian pada kepala ketika hal ini berlangsung. Ini adalah prana yang melewati kepala Anda ketika bergerak ke pribadi tinggi. Prana dipancarkan atau dikirimkan ke pribadi tinggi disertai gambar dan uraian mengenai maksud Anda. Cara melakukannya sebagai berikut. Duduklah tenang dan kirimkan gambaran itu terbungkus dalam berkas energi murni ke suatu tempat 6 kaki di atas kepala Anda. Berkas sinar itu ialah DKP yang Anda hidupkan dan kirimkan sekarang bersama gambar yang Anda maksud ke pribadi tinggi. Sekarang ucapkanlah maksud Anda dengan tepat kepada pribadi tinggi. Jangan memohon, tetapi katakan saja apa yang Anda inginkan. Berikutnya, ucapkan terima kasih atas terwujudnya keinginan Anda. Sekarang ucapkan perintah Anda. Setelah mengatakan kepada pribadi tinggi mengenai keinginan Anda, ucapkan perintah seperti di bawah ini. Saya perintahkan supaya ini terjadi. Inilah keinginanku, saya telah mengucapkan kata itu. Ucapan perintah Anda ini dengan tegas. Anda tidak main-main. Anda tidak suka diabaikan perintah Anda. Sikap seperti inilah yang harus Anda miliki. Ingatlah, Anda adalah pencipta. Janganlah punya perasaan bahwa Anda merampas kuasa Tuhan. Bila Anda menciptakan sesuatu bagi diri Anda, Tuhan masih tetap di surga. Tetapi Tuhan memang memberikan daya kreatif kepada Anda. Seperti halnya kepada setiap orang. Daya kreatif diberikan kepada Anda supaya dipergunakan. Kemampuan menciptakan ini bukan dimaksudkan supaya dipendam dan dibiarkan mati karena tidak digunakan. Oleh karena itu, gunakan perintah Anda dengan tegas dan penuh kegembiraan, karena mengetahui bahwa Tuhan telah memberikan hak kepada Anda untuk menggunakannya. Setelah Anda memberikan perintah,
Ucapkan kata berikut ini dengan keras dan tegas. Jadilah, saya menginginkan itu terjadi dengan segenap kemauanku. Ini menandakan penerimaan Anda sebelum terjadi. Inilah pesan yang dikatakan dalam kitab Markus bab 11 ayat 24, yang isinya begini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta dan kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat ini mengatakan bahwa kita harus percaya seakan-akan telah menerimanya sebelum permintaan kita terwujud di dalam dunia material. Bukankah itu berarti bahwa permintaan kita telah tercipta di dunia batin dan hanya tinggal menunggu waktunya akan terjelma di dunia fisik? Bila kita telah menyadari hal itu, maka kita bisa mengatakan dengan sebenar-benarnya, jadilah. Contoh menggunakan DKP guna mendapatkan rumah baru. Misalnya Anda membutuhkan sebuah rumah baru tapi tidak mempunyai uang untuk membelinya. Keluarga Anda telah bertambah menjadi besar, anak bertambah jumlahnya dan telah tumbuh menjadi besar. Anda benar-benar membutuhkan rumah baru yang lebih besar. Berikut inilah cara menerapkan DKP guna mendapatkan rumah yang Anda inginkan. Nomor 1. Putuskan berapa banyak kamar yang Anda ingini. Mungkin Anda memerlukan 3 kamar tidur, sebuah ruang kecil, 2 kamar mandi, sebuah ruang dapur, dan sebuah kamar tamu. Berilah dekorasi yang Anda inginkan kepada rumah itu. Bayangkan pekarangan serta jenis lingkungannya. Perlu garasi kah? Masukkan dalam rumah semua yang penting bagi Anda. Yang kedua, buatlah timbunan DKP guna menguatkan perintah Anda untuk dikirimkan ke pribadi tinggi supaya membantu mewujudkan keinginan Anda menjadi kenyataan, yakni dengan melakukan pernafasan sempurna. 3. Langkah berikutnya ialah duduk tenang dan mengirimkan gambaran rumah ke pribadi tinggi. Bayangkan gambar tersebut naik bersama berkas cahaya dari solar plexus ke pribadi tinggi, berapa kaki di atas kepala Anda. Selanjutnya Anda boleh mengatakan sebagai berikut. Pribadi tinggi, ciptakan rumah ini untuk saya. Saya ingin sekali memiliki rumah ini. Keluargaku membutuhkan rumah ini supaya hidup layak. Bila ada satu hal yang harus saya lakukan untuk memiliki rumah ini, katakan kepadaku. Sekarang saya serahkan problem ini kepadamu, karena saya tahu kamu akan melaksanakannya untukku. Terima kasih, pribadi tinggi. Perhatikanlah bahwa Anda minta pribadi tinggi supaya mengatakan apa-apa yang kiranya perlu Anda kerjakan guna menjelmakan rumah itu menjadi kenyataan. Dengan memberikan perintah tersebut kepada pribadi tinggi, Anda akan diberitahu apa yang harus Anda kerjakan. Jangan mencoba menerka bagaimana itu akan terjadi. Ingat, Bapa Surgawi mengatakan, Aku punya cara yang tidak kamu ketahui. Oleh karena itu, tetaplah percaya bahwa Anda akan mendapat tuntunan pribadi tinggi. Nomor 5. Sekarang tibalah waktunya untuk mengucapkan kata ampuh sebagai berikut. Saya perintahkan rumah ini terjelma bagiku. Saya perintahkan ini dengan sepenuh kemauanku. Ini pasti terjadi karena saya memberitakannya. Jadilah. Sekarang jadi sudah. Gunakanlah nada yang positif dan kuat bila mengucapkan perintah ini. Ingatlah, Anda adalah pencipta. Nomor 6, langkah terakhir. Ada langkah terpenting dan mungkin yang tersulit dilakukan, yaitu keluarkan semua pikiran mengenai rumah tersebut dari batin Anda untuk sementara. Ketahuilah bahwa Anda telah menjalankan roda-roda kosmos supaya menjelmakan rumah Anda. Percayalah bahwa rumah itu akan terjelma mendatangi Anda. Rumah itu pasti datang karena penciptaan telah dimulai. Hanya ada satu saja hambatan yang dapat merintangi datangnya rumah itu bagi Anda, yaitu bila Anda membiarkan keraguan menyusup ke dalam diri Anda. Keraguan menandakan kurangnya kepercayaan. Ingatlah selalu akan nasihat dalam Injil Markus bab 11 ayat 24. Saudara-saudara, 6 langkah tersebut merupakan prosedur standar yang dapat diterapkan bagi berbagai macam keperluan. Pelajari 6 langkah ini sampai hafal betul, sehingga Anda dapat mempraktekkan tanpa berpikir lagi tentang langkah-langkah apa yang harus Anda ambil. Apa yang Anda inginkan? Tentukanlah secara tegas. Sebelum Anda memulai menggunakan DKP,
Putuskan dengan tegas apa yang Anda inginkan. Pikirkanlah matang-matang sebelum Anda mengucapkan perintah Anda. Ingatlah bahwa perintah yang Anda ucapkan dapat diumpamakan sebagai pola bagi suatu barang yang diproduksi di pabrik. Bila pola itu kurang lengkap, mungkinkah hasilnya akhirnya lengkap? Bila Anda membuat cetak biru dari sebuah rumah tanpa pintu depan, bila Anda ingin memesan sebuah mobil, maka penjual mobil ingin tahu model apa, merek apa, tahun pembuatan, warna catnya, dan lain-lain. Situasi yang sama berlaku bila Anda memesan apapun yang Anda inginkan, terutama bila Anda memesan sesuatu kepada Kosmos dengan menggunakan DKP. Katakan kepada pribadi tinggi secara tegas apa yang Anda inginkan. Bila minta uang, katakan berapa jumlahnya, jangan menyerahkan kepada pribadi tinggi supaya menentukan berapa besar jumlah uangnya. Ingatlah, Anda diberi daya kreatif serta kemauan untuk mengarahkan daya kreatif itu. Anda juga diberi tanggung jawab bagi penentuan keputusan Anda. Tuhan tidak membuat keputusan-keputusan bagi Anda loh. Orang sering mengatakan sebagai berikut, bila Tuhan menghendaki, saya akan mendapatkan rumah baru. Seorang yang berkata demikian tentu menganggap bahwa Tuhan mungkin tidak menghendaki dia memiliki rumah baru. Kepercayaan ini sangat tidak masuk akal. Tuhan tidak peduli apakah kita punya rumah baru atau tidak. Mengapa harus mempedulikan? Tuhan telah memberikan daya kreatif guna menciptakan apa yang kita ingini serta kemauan bebas untuk menggunakan daya itu. Bila kita tidak mau menggunakan daya kreatif itu, apakah Tuhan bertanggung jawab untuk memberikan apa yang kita inginkan? Tentu tidak. Oleh karena itu, tentukan dengan tegas apa yang Anda inginkan dan gerakkan roda-roda kosmos guna menjelmakannya. Anda dan Anda sendirilah yang harus menentukan apa yang Anda inginkan, berapa banyaknya, serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan keinginan Anda itu. Setelah menentukan keinginan itu, ucapkanlah. Setelah menentukan secara tegas apa yang Anda inginkan, perkuatlah keinginan itu pakai DKP dan kirimkanlah pesanan Anda ke pribadi tinggi. Selanjutnya, ucapkanlah perintah Anda supaya keinginan itu terjelma, dan seterusnya, lupakan persoalan itu. Dengan kepercayaan bahwa penjelmaan keinginan Anda telah dimulai, DKP yang kuat ini akan menyampaikan perintah Anda ke seluruh pelosok dunia bila perlu, guna mendatangkan apa yang Anda inginkan. DKP dapat menguasai hal-hal dalam dunia fisik. Segala sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia dan berada di dunia fisik, pada mulanya merupakan gambaran dalam batin manusia. Seseorang tidak bisa membangun sebuah rumah tanpa merencanakannya dulu dalam batin. Orang tidak dapat mengembangkan program investasi tanpa merencanakan dan menghitung dulu dalam batin. Bahkan untuk menyeberang jalan saja, orang perlu membayangkan dulu tindakannya. Tiap tindakan kreatif ini dilahirkan dalam batin dan selanjutnya lewat pengarahan mental menjadi suatu kenyataan. Marilah kita melihat bagaimana hal ini berlaku dalam arti yang lebih konkret lagi. Misalkan kita ingin memperbaiki status keuangan kita. Mungkin kita melakukan perjalanan dan mencari pekerjaan yang lebih baik, atau kita melakukan suatu pekerjaan sambilan guna menambah penghasilan. Tentu saja dalam melakukan kedua cara tersebut, kita dibatasi oleh keadaan lingkungan kita. Kita dibatasi oleh pemahaman batin kita dengan tingkat kesadaran yang kita punya sekarang ini. Mulai sekarang kita lihat apa yang terjadi bila kita kembangkan DKP yang kuat dan mengarahkannya supaya mendatangkan apa yang kita inginkan. Daya mental kita akan berkompet dengan daya batin orang lain atau bawah sadar orang lain yang mampu menolong kita. Orang-orang itu bahkan mungkin tidak mengenal kita. Jarak tidak merupakan hambatan bagi batin bawah sadar, karena berfungsi di luar batasan dunia 3 dimensi kita. Batin bawah sadar dapat berpindah dalam sekejap mengotak batin bawah sadar orang lain di tempat dimanapun dia berada. Lewat proses perjalanan batin ini dapat kita tempatkan sebuah pikiran dalam batin bawah sadar orang lain. Pikiran ini merembes ke dalam batin bawah sadar orang tersebut dan menyebabkan ia bertindak sesuai dengan pikiran yang ia terima. Ia sendiri bahkan tidak mengetahui bahwa pikiran itu berasal dari luar batinnya sendiri. Misalnya, kita menginginkan sebuah mobil baru, tetapi kita tidak punya uang untuk membayar tunai. Untuk keperluan itu, kita bisa gunakan sebuah metode yang disebut sebagai prosedur magnet mobil. Prosedur magnet mobil, langkah pertama adalah memberikan gambaran mengenai mobil yang kita inginkan kepada batin bawah sadar.
Jangan kita mempersoalkan harganya bila kita benar-benar mengharapkan batin bawah sadar mendatangkan mobil itu. Setelah kita berikan gambaran secara mendetail tentang mobil itu kepada batin bawah sadar, maka lepaskanlah atau lupakanlah pikiran mengenai hal itu. Pada tahap ini, kita tahu bahwa keinginan kita akan terjelma menjadi kenyataan. Selanjutnya kita hidupkan DKP dalam diri kita, memakai pernafasan sempurna tentu saja, dan perintahkan supaya mobil menjadi kenyataan atau terjelma datang kepada kita, persis seperti yang kita gambarkan. Sekali lagi, lupakan pikiran mengenai hal itu. Kita tahu bahwa perintah kita bergerak ke laut kosmis pikiran yang ada di sekeliling kita. Perintah atau pesan itu akan diterima oleh seseorang yang dapat menimbulkan keadaan-keadaan bagi kita guna memperoleh mobil tersebut. Mungkin ada orang yang mengajukan pertanyaan, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Guna menjawab pertanyaan tersebut, di bawah ini saya sajikan satu contoh yang benar-benar terjadi. Alice mempertahankan gedung perkumpulan wanita memakai DKP. Saya akan menceritakan tentang suatu situasi yang sangat gawat, tetapi dapat diatasi oleh teman kita Alice ini dengan menggunakan DKP. Alice mengetahui bahwa ia menghadapi suatu hari yang gawat. Ia telah mengundang rapat sebuah komite pengumpul dana bagi perkumpulan wanita. Sebagai pimpinan, ia mempunyai tanggung jawab untuk mengumpulkan dana guna membayar kontrak gedung yang telah ditempati sebagai markas besar perkumpulan wanita. Jumlahnya besar dan waktunya tinggal 2 bulan lagi guna melunasi kontrak tersebut. Alice pernah membicarakan dengan anggota komite perorangan secara terpisah, sehingga hari ini merupakan rapat kelompok pertama. Ada 2 rencana untuk dipertimbangkan, maka sangat penting untuk memilih salah satu guna mengumpulkan dana dalam waktu yang masih tersedia. Yang menjadi problem ialah adanya pendapat yang bertentangan di antara 2 anggota yang paling terpandang dan membahayakan seluruh proyek itu. Alice menanti datangnya waktu rapat ini dengan kecemasan. Setelah keempat anggota komite pengumpulan dana itu tiba, mulailah Alice memimpin rapat. Ia membuka rapat dengan minta pendapat mengenai kedua rencana acara pengumpulan dana itu. Dalam waktu 5 menit, berkembanglah rapat menjadi semacam adu mulut antara 2 anggota yang saling bermusuhan. Yang satu tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh anggota yang lain, dan seakan hanya akan berusaha untuk mengungguli lawan bicaranya saja. Sambil mengamati tumbuhnya antagonisme antara kedua perempuan itu, Alice berusaha mencari cara terbaik untuk mendamaikan dan mengarahkan energi mereka ke arah yang lebih konstruktif. Tiba-tiba ia ingat akan penggunaan DKP. Mungkin ada jalan untuk menciptakan rasa pengertian guna menggantikan antipati kedua anggota kelompok itu. Baiklah, Anda menuliskan alasan-alasan Anda mengenai rencana yang Anda dukung. Sementara saya menyiapkan hidangan kopi, katanya kepada setiap anggota kelompok, lalu ia memberikan kertas dan pensil. Ketika ia berada di dapur, ia menyiapkan kopi. Pikiran tentang penggunaan DKP timbul lagi. Mengapa tidak menggunakan DKP untuk menanggulangi permusuhan perorangan ini? Baiklah, pikirnya, saya akan mencoba menggunakan DKP. Ia tempatkan ceret di atas kompor, lalu ia pergi ke taman di sebelah rumahnya. Di situ ia menghidupkan DKP dan mengeluarkan perintah supaya terjadi damai antara kedua perempuan tersebut. Dalam waktu beberapa menit ia selesaikan tugasnya. Ia kembali bergabung dengan tamunya di kamar duduk. Setelah meletakkan hidangan di meja, ia berkata, "Sekarang saya ingin dengar apa yang Anda tulis. Saya minta hendaknya Anda mendengarkan juga dengan cermat." Tiap orang menghabiskan kira-kira 2 menit untuk membacakan alasan tersebut. Ketika orang terakhir selesai membacakan, terdapat waktu hening sejenak. Orang pertama memecahkan keheningan berkata, "Wah, Ibu Mary, alasan yang Anda kemukakan baik sekali." Lantas Mary menjawab, "Terima kasih, Gwen. Pendapat Anda tidak jauh berbeda dengan pendapatku, sehingga kita merupakan satu tim yang baik." Alice merasa bahagia. Sekali lagi ia saksikan bekerjanya DKP dengan sangat sempurna. Mary dan Gwen adalah orang yang saling bermusuhan beberapa menit sebelum kejadian itu, tetapi mereka kini akrab sekali karena penggunaan DKP oleh Alice. Dalam contoh ini dapat Anda lihat bahwa DKP dapat juga mendatangkan hal-hal lain yang tidak hanya bersifat batin, tapi juga materi. Contohnya, Claire menggunakan DKP untuk mendapatkan tempat tinggal yang baru. Claire punya problem tentang perumahan.
Ia telah di PHK dari pekerjaan dan dikeluarkan dari perumahan yang ia tempati. Kini ia tinggal bersama kakak perempuannya setelah mendapatkan tempat tinggal yang baru. Kemudian ia telah mendapatkan pekerjaan baru, maka sekarang ia mengkonsentrasikan supaya mendapatkan tempat tinggal. Saya kenal baik dengan Claire, maka saya terangkan teori DKP kepadanya serta cara menggunakannya. Ia punya cukup waktu banyak untuk mempraktikkan DKP guna mendatangkan rumah yang ia inginkan. Claire menceritakan kepadaku tentang banyaknya waktu berjam-jam yang ia habiskan guna memikirkan jenis rumah yang ia inginkan. Ia membayangkan tiap detail termasuk penempatan jendela, warna tembok, pemandangan, warna kapet, dan gorden. Dan tak lupa pula bentuk bak mandi. Ia baru saja menggambarkannya sehingga mungkin seakan ia baru saja meninjau rumah itu secara real. Setelah mengembangkan suatu gambar yang komplit, ia kirim gambaran itu ke pribadi tinggi bersama DKP dan memberikan perintah supaya rumah itu disediakan untuknya. Ia keluarkan perintah itu dengan sekuat tenaga yang dapat ia gunakan. Persis 16 jam kemudian, seorang teman menelpon dan mengatakan bahwa ia mendapatkan pekerjaan di luar kota serta meminta Claire supaya datang menemui dia sebelum berangkat. Claire menyanggupi untuk datang ke rumahnya pada siang hari. Mereka makan siang bersama dan menghabiskan waktu 1 jam sambil mengobrol tentang hidup mereka di masa lampau. Saya menyayangkan satu hal, kata teman itu, yaitu meninggalkan apartemen bagus ini yang baru saja saya bikin bagus. Ia melanjutkan keluhannya dengan menceritakan kepada Claire mengenai dekorasi yang baru ia lakukan. Ketika Claire mengatakan bahwa ia sedang membutuhkan sebuah apartemen, temannya menyambutnya dengan gembira. Yang membuat Claire keheranan ialah bahwa apartemen itu persis seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Contoh lain, Fred memperoleh mobil baru berkat menggunakan DKP. Fred adalah seorang muridku berumur 40 tahun, bekerja sebagai penjaga di sebuah pabrik kapal terbang. Ia seorang yang tidak biasa menyimpan uang. Bila ia menerima gaji, maka uangnya cepat ludes. Suatu hari mobilnya yang sudah bobrok rusak parah dengan tiba-tiba. Seperti biasanya, Fred tidak punya persediaan uang guna menghadapi keadaan darurat itu. Ketika Fred minta nasihat, saya katakan kepadanya supaya menggunakan DKP yang telah saya anjurkan. 2 minggu kemudian saya bertemu Fred lagi. Ia menceritakan cara memecahkan problem yang ia hadapi. Dikatakan 2 hari setelah mobilnya rusak, ia pergi ke tempat pekerjaan pakai bus. Ini menyulitkan dia karena terlalu jauh jaraknya. Ia memutuskan untuk menggunakan DKP guna mendapatkan sebuah mobil. Biarpun ia tidak punya uang, ia membayangkan mobil yang ia ingini dan mengirimkan prana ke pribadi tinggi bersama bayangan mobilnya. Ia lakukan ini selama 3 hari. Pada hari keempat, ketika ia naik bus ke tempat pekerjaan, seorang laki-laki mengambil tempat di sebelahnya dan mulai bercerita. Beberapa menit kemudian, orang itu berkata bahwa ia mau menawarkan sesuatu kepada Fred. Mula-mula Fred mengira bahwa orang itu mau menawarkan jam atau sebuah berlian palsu, tetapi ternyata tidak. Orang itu berkata bahwa ia ingin menjual mobilnya dengan cepat karena harus pergi ke Eropa dalam waktu beberapa hari lagi, dan ia tidak punya waktu untuk menjual mobil itu dengan cara yang biasa. Ketika ia tahu bahwa Fred membutuhkan mobil itu tapi tidak punya uang kontan, ia tetap minta supaya Fred membelinya. Yang dibutuhkan yakni supaya Fred tetap membayar angsurannya. Setelah yakin bahwa tawaran itu sah, ia memutuskan untuk menerimanya. Esoknya, Fred bersama orang itu pergi ke toko penjual mobil tersebut. Kertas-kertas yang diperlukan ditandatangani dan Fred menjadi pemilik sah mobil itu. Ini adalah pengalaman Fred yang pertama dalam menggunakan DKP. Tetapi bisa ditebak, pasti bukan pengalaman yang terakhir. Masih banyak pengalaman lain lagi yang mengasihkan. Kesimpulan, daya kekuatan prana mudah sekali penggunaannya. Daya kekuatan prana atau DKP mudah dibangkitkan dan mudah pula penggunaannya. Anda tidak perlu memiliki daya batin khusus untuk menggunakan DKP. Yang diperlukan hanyalah keberanian untuk mengeluarkan perintah mengenai sesuatu yang Anda inginkan. Tidak peduli apakah objek keinginan itu berupa mobil baru atau rumah baru atau apa saja. Yang Anda perlukan hanyalah mengajukan permintaan itu, selanjutnya menunggu dengan penuh percaya bahwa DKP akan mendatangkan objek itu ke hadapan Anda. Setelah berlatih beberapa kali, Anda perlu lagi melakukan penghayalan yang diperlukan guna menenangkan pikiran.
tetapi langsung mulai dengan pernafasan sempurna guna menimbulkan DKP dalam diri Anda. Penghayalan pendahuluan itu dimaksudkan guna menenangkan pikiran Anda dan memasuki keadaan kreatif. Setelah Anda dapat merasakan keadaan mental kreatif ini, Anda dapat memasuki keadaan mental kreatif itu dengan hanya kekuatan kemauan saja. Di bawah ini adalah ringkasan prosedurnya yang hanya terdiri dari 4 langkah mudah. 1. Pernafasan sempurna, 6 pernafasan dalam guna menimbun dan membangun medan daya yang kuat. Kedua, kirim gambaran keinginan bersama berkas DKP ke pribadi tinggi. 3. Katakan kepada pribadi tinggi persis apa yang Anda maksud, yaitu yang Anda kehendaki atau inginkan. 4. Ucapkan terima kasih. Keempat langkah ini tidak lebih dari 5 menit. Semua orang dapat melakukannya. Inilah akhir dari bab 1.